sama Hidayanti? Nasi goreng. Nasi goreng. Elizabeth Boe? Energen sama roti, Bu. Energen sama roti. Rizky? Roti, Bu. Roti. Novian Fitrianur? Nggak hadir, Bu. Hadir. Sakit katanya. Ya. Oke. Jadi yang tidak hadir satu orang saja ya. Iya, Bu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai topik kedua, yaitu anak yang patuh aturan. Pembelajaran ke-1, aturan dan norma. Jadi pada pembelajaran sebelumnya itu kita udah belajar di topik pertama, yaitu aku cinta Pancasila. Ada yang masih ingat nggak kita belajar apa? Nggak ingat, Bu. Nggak ada belajar. Kita belajar tentang Pancasila. Nah, di Pancasila itu memuat aturan dan Norma, Bu. norma yang mengatur kehidupan kita di Di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke aturan dan norma, yang mana aturan dan norma ini yaitu aturan di sekolah dan juga di rumah, Bu. Betul. Oke, sebelum mulai kita literasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk literasi ini Ibu mau kalian membacanya bergantian. Jadi Ibu akan acak nama kalian, yang namanya keluar nanti akan membacakan. Bisa? Bisa, Bu, tapi pelan-pelan, Bu. Meja. Ya, kita bantu sama-sama ya. Iya, Bu. Ayo, Bu. Oke. Silahkan Reka bacakan. Ari suka bermain pesawat. Ari ingin jadi pilot. Oke, sampai situ saja. Baik, Bu. Dilanjutkan oleh siapa lagi yang dapat ini? Yeni, Bang. Oke, Yeni. Lanjutkan yang di sini. Esok ada ulangan. Esok ada ulangan. Ari janji akan rajin belajar. Oke, terima kasih ya Reka sama Yeni yang telah membacakan. Nah, dari cerita ini ada pesan moralnya tidak? Ada. Ada, Bu, kalau kita mau nilainya bagus, kita harus belajar, Bu. Betul. Nggak boleh bermain terus. Betul. Ada lagi nggak? Nah, kalau kita mau mencapai cita-cita kita harus rajin Belajar, belajar. Bu. Main itu boleh, tetapi ada waktunya ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini Ibu bacakan ya. Jadi anak-anak di sini mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah. Dan anak-anak juga semoga bisa menjadi anak yang patuh terhadap aturan di rumah dan juga aturan di sekolah. Nah, di sini ada ice breaking terlebih dahulu ya supaya kita semangat. Iya, Bu. Ayo semuanya berdiri. Gimana? Senang nggak ice breakingnya? Senang, Bu. Senang. Mau lagi nanti. Ya, nanti lagi ya. Iya, Bu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernah nggak kalian mendengar kata aturan? Pernah, Bu. Misalnya disuruh aturan di sekolah, Bu, harus pakai sepatu hitam. Betul. Seringnya di sekolah ya. Kalau di rumah ada nggak aturannya? Di rumah ada, Bu. Nggak dibolehin tidur tuh terlalu malam. Betul. Nah, di sini ada lagu, kalian simak sebentar ya. Baik, Lagu Bu. tentang bangun tidur. Terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nanti ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, dari lagu bangun tidur tadi, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh dia setelah bangun tidur? Mandi, gosok gigi, Gosok gigi. bantu ibu membersihkan tempat tidur, Bu. Betul. Nah, dari kegiatan itu, kegiatan apa saja termasuk aturan di rumah? Yang aturan, Bu, membersihkan tempat tidur mungkin. Betul, membersihkan tempat tidur termasuk aturan di rumah ya. Iya, Bu. Kalau membantu ibu termasuk aturan tidak? Tidak. Kewajiban mungkin. Kewajiban, betul. Oke. Nah, aturan atau peraturan adalah hal yang harus Di dijalankan.
misalnya mungkin berdoa sebelum belajar, Bu. Belajar ada perbedaan nggak? Misalnya ini berdoa sebelum makannya di mana? Di rumah, Bu. Yang itu di sekolah, Bu, karena pakai baju sekolah. Jadi berdoa sebelum makan merupakan salah satu aturan di rumah, dan berdoa sebelum belajar adalah salah satu aturan di sekolah. Oke. Nah, tujuannya dibuat peraturan supaya kegiatan itu berjalan dengan tertib dan Teratur. oke. Nah, contoh peraturan di rumah: berdoa sebelum makan, tidak menonton televisi sampai malam. Nah, kira-kira ada lagi nggak contoh peraturan di rumah? Misalnya, Bu, aturannya harus belajar dulu sebelum bermain. Lalu, misalnya kalau bermain ada batas waktunya nggak? Ada, Bu, ada. Misalnya bermainnya jangan sampai tengah malam. Betul. Lalu ada lagi Mungkin Membersihkan tempat sebelum tidur. berangkat yang bersihkan tempat tidur, mandi. mandi, Cuci piring setelah makan. betul, cuci piring setelah makan. Banyak juga ya ternyata aturan di rumah. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada contoh peraturan di sekolah. Yang pertama, tidak terlambat datang ke sekolah, dan kedua, mendengarkan guru saat belajar. Kira-kira ada lagi nggak contoh peraturan di sekolah? Memakai pakaian yang sesuai, Bu. Misalnya pakai di hari seragam. Senin harus pakai baju putih merah. Kalau Rabu, Kamis batik. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Betul. Pakai sepatu harus hitam. Lalu ada lagi, Tidak boleh mengeluarkan baju, Bu. tidak boleh mengeluarkan baju. Lalu ada lagi tidak? Misalnya ketika habis minum es, sampahnya di gimana? Dibuang di tempatnya, Bu. Kalau pagi datang ke kelasnya kotor kayak gimana? Dibersihkan, disapu, Bu. Jadi contohnya banyak banget ya peraturan di sekolah dan juga di kelas. Ya, Bu. Nah, kita masuk ke tata tertib. Tata tertib di rumah, kita harus menaati peraturan dan tata tertib. Contohnya, ketika di pagi hari merapikan Tempat tidur setelah bangun. Kalau waktu siang hari makan siang. Tepat waktu. Di sini makan siang tepat waktu nggak? Enggak. Kadang enggak, Bu. Waduh, jangan dibiasakan ya, nanti sakit perut loh. Baik, Bu. Nah, kalau di malam hari kita Menggosok gigi sebelum tidur, tidur. betul. Nah, contoh anak yang tidak tertib di rumah. Di sini ada dua gambar. Kira-kira gambar pertama dia sedang apa? Bermain HP, Bu. Kalau gambar yang kedua, Tidur, Bu. nah gambar mana yang mencerminkan anak yang tidak tertib di rumah? Yang pertama, Bu, yang pegang HP. Ya, yang bermain game sampai tengah malam. Bermain game itu boleh, tetapi ada batas waktunya ya. Iya, Bu. Ketika sudah malam, Bu. ketika sudah malam, kita harus tidur tepat waktu agar kita memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas di Di besok hari. besok harinya. Nah, tata tertib di sekolah yang pertama ada mengikuti upacara. Anak-anak di sini ikut upacara semua nggak? Kalau Ikut, Senin? Bu, kalau hari Senin, Bu. Nggak ada yang bolos kan? Nggak ada, Bu. Rizky yang suka bolos biasa, Bu. Waduh, Rizky biasanya bolos kemana? Biasa sembunyi di kantin, Bu, sama teman-temannya. Oh, berarti ibu harus jaga di kantin nanti nih ya. Ya, Bu. Nah, yang kedua, baris dengan rapi saat masuk kelas. Nah, anak-anak di sini udah baris dengan rapi nggak sebelum masuk kelas? Ada yang bisa suka nyerobot, Bu. Rahma, Bu. Rahma, kenapa sukanya robot? Ya, lambat, Bu. Oh, lambat. Tapi nggak boleh motong antrian orang, Bu. Oke. Yang ketiga adalah tidak mengganggu teman. Mengganggu teman itu termasuk pemberian ya. Iya, Bu. Dan kita sekalian sebagai anak-anak yang baik dan cerdas tidak boleh mengganggu temannya. Oke, contoh anak yang tidak tertib di sekolah. Gambar pertama, dia sedang ngapain? Buang sampah, Bu. Buang sampah. Lalu yang kedua, gambar apa? Mengganggu temannya, Bu. Iya, dia mengganggu temannya dan juga ribut Ribut di kelas, Bu. di kelas. Dan ini merupakan Naik-naik ke atas contoh. kursi, Bu. Naik ke atas kursi dan meja itu tidak boleh ya. Ya, Itu Bu. contoh anak yang tidak tertib di sekolah. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengerjakan lembar peserta didik. Jadi gua akan bagi kalian dua kelompok. LKPD-nya yaitu, nah di sini ada pohon aturan di rumah dan di sekolah. Kelompok pertama akan mengerjakan pohon aturan di rumah, dan kelompok kedua akan mengerjakan pohon aturan di Di sekolah. Oke, gua bagikan ya. Ya, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan bisa kasih tahu ibu ya, biar ibu bantu. Ya, Bu. Jadi ibu ada kasih
gambar-gambar kan? Nanti gambar-gambarnya kalian gunting lalu tempelkan gambar yang sesuai dengan instruksi di atas, termasuk aturan di rumah atau aturan di sekolah. Baik, Bu. Oke, semuanya sudah mengerjakan. Nah, sekarang satu orang perwakilan dari kelompoknya silahkan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Saya, Bu. Oke, silahkan Elizabeth. Nah, untuk anak-anak ketahui, yang maju di sini nanti akan Ibu kasih nilai tambahan untuk nilai kemandirian. Yeay. Aku maju juga, Bu. Iya. Oke, silahkan dipresentasikan. Di sini ada pohon aturan di rumah. Ada gambar di sini membersihkan tempat tidur. Terus sebelum berangkat sekolah, berpamitan dengan orang tua, membantu ibu membersihkan rumah, menyusun rapis setelah memakai sendal dan sepatu, Bu. Betul. Nah, kira-kira dari hasil kerja Elizabeth ada yang tidak betul tidak? Betul. Betul semua ya? Oke. Yeay. Kasih tepuk tangan. Silakan kembali. Makasih, Bu. Oke, selanjutnya siapa dari kelompok 2? Ya, Bu. Iya ya. Oke. Ada ya. Berarti dia dapat aturan di sekolah. Oke, silakan. Di sini, Bu, ada wajib mengikuti upacara bendera hari Senin. Oke. Nah, dari pekerjaan kelompok Dea, apakah betul semua? Betul ya. Oke. Sudah pas ya. Tepuk tangan dulu untuk Dea. Bisa dikumpul deh. Oh, Terima kasih. Oke, dari tugas tadi kira-kira apakah semuanya sudah kalian laksanakan? sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum dilaksanakan tidak aturan di rumah atau di sekolahnya? Ada, Bu. Apa? Tidak menyapu Di rumah. di rumah. Awas, Kalau Bu. di kelas Menyapu, Bu. menyapu melaksanakan piket ya. Iya, Bu. Lalu ada lagi tidak yang belum melaksanakan aturan di rumah dan di sekolahnya? Enggak ada, Bu. Sudah melaksanakan semua ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita ada refleksi. Jadi yang pertama, kalian suka tidak pembelajaran hari ini? Suka, Bu. Suka Suka. semuanya? Suka, Bu, semuanya. Oke. Gambarnya Ada bagus, materi bagus. yang dirasa sulit nggak? Enggak. Nggak ada. Bu, cuman kami belum melaksanakan aja, Bu. Nah, ada yang tidak disukai dari pembelajaran hari ini? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Suka semua? Suka, Bu, senang ada Oke. speakingnya. Bagus. Oke, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini, Bu, tentang aturan dan tata tertib. Di sekolah dan di rumah. Betul. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Jelas, Bu. Oke, di pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kedua ya, yaitu tentang manfaat aturan dan norma di sekolah dan juga di rumah. Nanti anak-anak bisa pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, kita sudah sampai akhir pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat dimengerti oleh anak-anak semua ya. Jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan kembali nanti. Oke, di sini ada lembar kerja peserta didik, tapi kalian mengerjakannya di rumah bersama orang tua kalian ya. Iya, Bu. Orang tua, wali ataupun sama saudara kalian. Baik, Nanti Bu. bisa minta tolong sama mereka lalu dikumpulkan di pembelajaran selanjutnya, oke?